Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara dari kelas B1 Pendidikan Matematika dengan anggota Andini Rahmawati dengan NIM 2051012, Tika Amelia dengan NIM 2051043, dan Sahla Naila Mutia dengan NIM 2051041. Yuk simak video pendek yang kami buat dengan judul Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja. Belakangan ini marak diperbincangkan mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kalangan remaja. Lalu apa sih pelecehan seksual itu? Yuk kita cari tahu. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pelecehan seksual, selanjutnya ayo kita cari tahu mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang tentunya wajib sekali untuk diketahui. Lalu, apa saja sih bentuk pelecehan seksual itu? Yang pertama, pelecehan fisik, yang termasuk pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual, seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Yang kedua, pelecehan psikologis atau emosional, yang termasuk pelecehan psikologis atau emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Yang ketiga, pelecehan gender. Perilaku ini berupa pernyataan seksis yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya. Contohnya, komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau candaan tentang seks. Yang keempat, atau yang terakhir, penyuapan seksual. Perilaku ini berupa permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan yang dilakukan secara terang-terangan. Misalnya, seorang wanita atau pria mengajak seorang anak melakukan hubungan intim dengan iming-iming uang, asalkan ia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pelecehan seksual dan juga bentuk pelecehan seksual yang perlu kita ketahui. Eits, jangan skip dulu. Yuk kita simak pembahasan berikutnya. Nah, sekarang apa saja sih penyebab terjadinya pelecehan seksual ini teman-teman? Nah, ada beberapa penyebab mengapa pria melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Contohnya seperti korban mudah ditaklukkan. Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Yang kedua, hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual. Yang ketiga, mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Nah, adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Yang keempat, pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Yang kelima, pelaku memiliki otoritas atas korban, misalnya pelaku merupakan atasan korban, terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi. Sekarang yang keenam, pelaku berada dalam keluarga atau lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat. Yang ketujuh, ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras, contohnya seperti narkoba yang telah beredar. Yang kedelapan, memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan. Yang kesembilan, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Nah, teman-teman hati-hati ketika kalian sudah menonton satu kali video porno itu, maka teman-teman akan kecanduan. Menampilkan sebuah contoh pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia.
Miris sekali bukan? Maka dari itu, untuk Teman-teman, membiarkan pelecehan seksual bukanlah solusi yang terbaik. Sekecil apapun bentuknya, pelecehan seksual tidak boleh dibiarkan. Di sini, aku punya beberapa tips nih. Tips menghadapi pelecehan seksual. Tips yang pertama, jika mendapat ajakan seksual, katakanlah tidak secara tegas. Tips yang kedua, pastikan keselamatan diri. Jika kamu adalah korban pelecehan seksual, secepatnya kamu pergi ke tempat yang aman. Jika kamu tidak merasa aman, pertimbangkan untuk menghubungi seseorang yang kamu percaya untuk dimintai pertolongan. Tips yang ketiga, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Kalau kamu merasa takut, kamu bisa mengutarakannya terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat, seperti kepada orang tua. Tips yang keempat, jangan menyimpan pengalaman pelecehan seksual seorang diri. Ceritakanlah pada orang terdekat atau orang yang kamu percaya. Cara ini dilakukan untuk mendapat dukungan moral dari orang lain serta melindungi orang lain agar tidak menjadi korban selanjutnya. Dan tips yang kelima, jika kamu mengalami tekanan psikologis setelah mengalami pelecehan seksual, segeralah berkonsultasi ke psikolog atau psikiater terdekat. Nah, tadi telah disimak kan pengertian pelecehan seksual, bentuk pelecehan seksual, contoh pelecehan seksual, penyebab pelecehan seksual, dan tips menghadapi pelecehan seksual. Apabila kamu mengalami pelecehan seksual, baik berupa sentuhan atau tingkat pemaksaan sekalipun, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib ya. Karena perempuan patut untuk dihargai dan dipandang sederajat, sehingga tidak ada lagi yang bisa memperlakukan mereka dengan semena-mena, apalagi sampai melakukan pelecehan seksual. Intinya, jangan diam, karena hal itu akan semakin membuat para pelaku merasa aman untuk terus melakukan tindak pelecehan seksual. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan, karena kami juga masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.